ketaatan Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa kepada seorang pemimpin. Sampai orang itu mau dibunuh, mau diambil nyawanya, Ahlussunnah tidak membenarkan dia mengajak orang lain untuk keluar terhadap seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita, bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadri ya ibna ummi abdin kaifa hukmullah fi man bagha min hadhihi al-ummah? قال الله ورسوله أعلم. قال لا يساز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فواهم لأن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hai Ibnu Ummi Abidin, tahukah kamu apa hukum Allah bagi kelompok yang memberontak terhadap umat Islam? Kemudian dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi pun bersabda, yang terluka tidak boleh dihabisi, yang tertawan tidak boleh dibunuh, juga yang lari tidak boleh dikejar, dan hartanya tidak boleh dijadikan sebagai ghanimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, Al-Hakim, dan dia mensahihkannya. Namun pensahihan ini keliru lantaran di dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Kautsar bin Hakim. Beliau adalah seorang matruk. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa sahha an Ali radhiyallahu taala anhu min turuqin nahwah mauqufan akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wal Hakim. Dan telah sahih dari Ali bin Abi Thalib secara mauquf dari banyak jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan tadi, hadis Ibnu Umar. Hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa hadis ini yang lemah? Karena dijelaskan oleh Hafidz, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Kautsar ibn Hakim. Dia adalah seorang rawi yang matruk, seorang rawi yang ditinggalkan periwayatan hadisnya oleh para ulama. Makanya Imam Ahmad pernah berkata tentang Kautsar ibn Hakim ini, ahaditsuhu bawatil laisa bisyai'.
kata Imam Ahmad, hadis-hadis Kautsar Ibn Hakim ini adalah hadis yang batil dan hadisnya tidak ada nilainya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Kautsar Ibn Hakim ini tidak diterima oleh para ulama periwayatan hadisnya, sehingga hadisnya adalah hadis yang sangat lemah. Tetapi kalau kita lihat dari fatwa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib juga pernah berfatwa dengan semisal makna hadis yang di atas. Fatwa Ali bin Abi Thalib ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Hakim. Dan kata para ulama, fatwa Ali bin Abi Thalib ini sanadnya sahih. Sanadnya sahih, tetapi dia bukan hadis Nabi, tetapi merupakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini yang menjelaskan tentang masalah seseorang yang keluar dari seorang hakim. Seseorang yang memberontak, misalnya ada sebuah pemerintahan yang syah, kemudian dia memberontak. Kemudian terjadi peperangan antara pemerintah dengan kelompok seorang muslim yang memberontak pemerintah yang sah. Nah, di dalam Islam, kalau terjadi peperangan antara pemerintah dengan kelompok yang memberontak, kelompok memberontak jelas ini berdosa besar. Ya. Bahkan kalau dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, ini dosa besar. Karena apapun keadaannya seorang muslim, tidak boleh dia keluar dari pemerintahan yang sah, tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya ada terjadi, ada orang yang memberontak pemerintah, ya, kemudian terjadi peperangan di antara pemerintah dengan kelompok muslim, apa yang harus dilakukan? Pertama, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, disebutkan bahwasanya kalau ada di antara pemberontak ini, ketika di dalam peperangan itu terluka parah, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, terluka parah, maka tidak boleh kita membunuhnya. Berbeda kalau kita perang dengan orang kafir. Orang kafir kalau terluka parah ketika kita peperangan, boleh kita habisi di dalam peperangan. Tetapi orang muslim itu tidak boleh. Walaupun dia memberontak, dia dosa besar, ya, tetapi ketika dia terluka parah, tidak boleh kita habisi. Makanya Nabi SAW pernah marah besar dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika peperangan dengan orang kafir ini sudah terdesak, dia mau ditebas oleh Usamah bin Zaid. Kemudian orang kafir ini, ya, di saat mau ditebas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berislam. Dia masuk Islam, la ilaha illallah. Kemudian ditebas oleh Usamah. Ya. Kata Usamah ini, ya ini bohong aja ini. Sudah mau apa? Mau meninggal, mau dia mengucapkan la ilaha illallah. Kan logikanya demikian di medan peperangan. Tetapi hal ini terdengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi, wahai Usamah, betulkah engkau telah membunuh seseorang mengucapkan la ilaha illallah? Iya wahai Rasulullah. Dia mengucapkan itu agar terhindar dari tebasan perang kita. Famada tasda bi kalimati la ilaha illallah. Kata Nabi, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Apa yang kamu perbuat? Terus diulang-ulang oleh Nabi. Dan Nabi mukanya marah besar kepada Usamah bin Zaid. Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah? Kata Rasulullah. Kata Usamah, saya tidak pernah melihat Nabi yang marah begitu besar kecuali pada hari itu. Padahal Usamah bin Zaid ini adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Karena bapaknya pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Maka Usamah bin Zaid ini sahabat yang sangat dicintai. Tapi kata Usamah, pada hari itu saya tidak pernah melihat Nabi yang begitu marah. Ya, kenapa? Karena Usamah membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun itu di medan peperangan. Walaupun secara mungkin logika manusia dalam berperang, ini orang ini mengucapkan cuma untuk terhindar dari sabatan pedangnya Usamah. Tapi tetap saja seorang muslim itu dihukumi secara zahir. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah sudah selesai. Makanya Nabi SAW tidak pernah memerangi orang-orang munafikin di kota Madinah. Padahal Nabi tahu ini orang munafikin. Ini Ubay bin Salul, ini Abdullah bin Sabah dan yang lainnya. Nabi tahu ya orang-orang munafikin di kota Madinah, tapi tidak diperangi oleh Nabi. Kenapa? Karena kita berhukum secara zahir. Kalau zahirnya Islam ya sudah, orang itu dihukumi secara zahir. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apalagi terjadi peperangan ini dengan orang
Muslim. Yang jelas-jelas Muslim, tapi dia memberontak terhadap pemerintah yang sah. Maka kalau terjadi peperangan yang luka di kalangan pemberontak ini, yang sudah tidak berdaya tidak boleh dibunuh. Karena dia masih Muslim. Haram ditumpahkan darahnya ketika dia sudah tidak berdaya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi peperangan dengan orang yang memberontak tetapi dia Islam, yang tertawan itu tidak boleh dihukum mati atau dihukum bunuh. Jadi yang tertangkap misalnya memberontak ini dihukum mati atau dihukum bunuh, tidak. Dia tidak dihukum, boleh dihukum yang lain, tapi tidak sampai hukuman itu membunuh dia atau mematikannya. Kemudian yang ketiga, yang lari dari mereka tidak boleh dikejar. Jadi kalau ada orang pemberontak kemudian perang kalah, kemudian dia lari, ya tidak boleh kita kejar untuk membunuhnya. Ya sudah, biarkan dia lari. Ya. Kalau seandainya dia lari, sudah biarkan lari. Ustaz, nanti dia membentuk pasukan lagi. Ya maksudnya di sini dibiarkan lari, tidak disasar dengan peluru, tidak dibunuh. Ya. Maka kalau dia sudah lari berarti dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hartanya tidak bisa menjadi ghanimah. Kalau dia membawa harta misalnya, maka hartanya tidak bisa menjadi ghanimah. Atau dia membawa anak dan istrinya, maka anaknya jadi budak misalnya, tidak. Maka anak dan istrinya tidak menjadikan ghanimah karena dia adalah seorang muslim. Ini berbeda ketika kita berperang dengan orang non muslim, orang kafir. Hartanya menjadi ghanimah kaum muslimin. Istrinya menjadi budak kaum muslimin. Anaknya menjadi budak kaum muslimin karena menjadi harta. Tapi tidak hanya dengan seorang muslim. Dia berdosa besar tetapi hartanya tidak menjadi ghanimah ya oleh pemerintah. Wallahu taala alam. Ini menunjukkan orang yang memberontak terhadap pemerintah sah itu tidak keluar dari Islam, tapi mereka melakukan dosa yang sangat besar. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Arfajah ibnu Shuraih radhiyallahu taala anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم. Dari Arfajah bin Shuraih radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi kalian sementara kalian sudah sepakat terhadap seorang imam dengan maksud ingin memecah belah persatuan kalian, maka perangilah dia. Ya. Maka ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini berbicara tentang masalah seseorang yang ingin sengaja memecah belah kaum muslimin dan memberontak terhadap seorang imam. Maka siapa saja, kata Nabi, ada orang yang menyuruh kita memberontak kepada pemimpin atau memecah belah persatuan kaum muslimin, maka perangilah. Maka perangilah. Maka subhanallah ya, menjaga persatuan itu penting. Menjaga persatuan sesama kaum muslimin itu sangat penting. Makanya dalam Islam itu sangat diutamakan mencari persatuan. Tapi persatuan yang dimaksudkan adalah seseorang bersatu di atas akidah, bersatu di atas manhaj yang benar, bukan bersatu tidak berdasarkan akidah. Maka seorang muslim itu berusaha, dia apapun kondisi, dia berusaha menyatukan orang dengan satu akidah. Walaupun dia mampu misalnya untuk menjawab, untuk membalas dan semisalnya, tapi tidak dia lakukan. Demi apa? Menyatukan akidah seorang muslim. Maka Islam sangat perhatian dengan masalah persatuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Janganlah kalian berselisih. Maka kita berusaha semaksimal mungkin mempersatukan kaum muslimin di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Maka ini penting karena orang itu disatukan dengan akidah dan manhaj.
Kalau manhaj orang itu benar, akidah orang itu benar, maka dia akan bersatu sendiri. Dan setiap apa saja di dalam permasalahan selalu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat para ulama. Dan seseorang muslim juga ahlu sunnah itu harus bijak dalam menyikapi perselisihan, khususnya perselisihan sesama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai ada perselisihan sesama ahlu sunnah wal jamaah disikapi berlebihan. Kadang orang itu banyak berlebihan. Bahasa Banjarnya ketujuh menuntukkan hati. Ya, sehingga menyikapi sesuatu itu sangat berlebihan, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka sikapilah secara proporsional, ya. Maka itulah yang dikatakan rifqan ahlu sunnah bi ahli sunnah. Seorang lembut dengan ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Bukan saudaranya itu dibantai, dihabisi, seolah tidak ada apa-apa. Ya. Makanya Ibnu Rajab, ya, dan ini penting ya, karena ini berkaitan dengan masalah hati. Berkaitan dengan masalah hati. Orang itu membantah, tidak membantah, itu berkaitan dengan masalah hati, dan itu sangat mempengaruhi pada keikhlasan seseorang. Makanya pernah juga saya sebutkan di sini Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, dan ini menggambarkan bagaimana ikhlasnya beliau. Kata beliau, kata muridnya pernah bercerita, Ibnu Rajab pernah menjelaskan kepada kami sebuah masalah, wa fassalaha tafsilan, memerincikan sebuah masalah yang seolah-olah kami tidak pernah mendengar sebelumnya. Perincian yang sangat detail, luar biasa. Antum kalau ada seorang ustadz membahas sebuah masalah secara detail, teliti dan luar biasa, pastilah ketika orang mendengarnya akan takjub dengan ustadz tersebut. Wah, Masya Allah, ustadz ini luas ilmunya, alim dia. Pasti orang akan takjub. Apalagi seorang murid mendengar gurunya memberitakan, menjelaskan sebuah masalah yang sangat rinci, sangat detail. Kemudian pernah suatu hari kami diundang di sebuah majelis, ya, diundang sebuah majelis Ibnu Rajab dan murid-murid beliau. Kemudian di situ hadir seorang qadhi, seorang hakim. Qadhi itu adalah seorang hakim atau seorang yang berfatwa. Maka hadirlah seorang qadhi tersebut. Kemudian dia bercerita tentang sebuah masalah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab, berbicara masalah yang diceritakan oleh Hafidh Ibnu Rajab. Kemudian kata muridnya, ketika saya mendengar penjelasannya panjang lebar, di ujung kuku Ibnu Rajab tidak ada sama sekali. Perbandingannya dengan ujung kuku Ibnu Rajab tidak ada sama sekali. Kemudian muridnya ini pun bingung, kenapa Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala tidak membantahnya, diam di majelis, tidak berbicara. Kemudian ketika selesai, ya, muridnya pun bertanya, wahai Ibnu Rajab, kenapa engkau tidak berbicara? Masalah ini sudah kamu bicarakan kemarin dengan perincian yang luar biasa. Kata Ibnu Rajab, majlisi ma'akum lillah. Majlis saya bersama kalian karena Allah. Adapun majlis tadi, kalau saya membantah, li iradatid dunya, karena untuk dunia saya tidak mau, kata Ibnu Rajab. Karena orang itu ya memperhatikan hati itu penting. Ya. Makanya kata Ibnu Rajab, kesalahan para fuqaha. Kata Ibnu Rajab, kesalahan para fuqaha. Ketika mereka membahas niat, mereka tidak membahas niat itu dari sisi ikhlas. Mereka membahas niat itu dari sisi ibadah itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak niat, tidak sah ibadah tersebut. Tapi kata Ibnu Rajab melupakan satu sisi adalah masalah keikhlasan. Ya. Padahal ini adalah sesuatu yang paling penting, yang sangat mendasar di dalam sebuah ibadah. Ya. Makanya penting orang itu menata hatinya dalam segala hal. Intinya, orang muslim itu selalu berusaha, ahlu sunnah itu selalu berusaha mempersatukan umat, tidak memperpecah belah umat. Itulah tugas ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ahlu sunnah itu sangat keras terhadap orang-orang yang keluar terhadap pemimpin. Ahlu sunnah wal jamaah itu sangat keras terhadap orang-orang yang mengajak manusia untuk berpecah belah. Makanya ada tahdiran, ada peringatan, ya, untuk memperingati umat bahwasanya ini adalah pemikiran yang menyimpang, yang bisa menyebabkan kekacauan. Ini adalah pemikiran yang nyeleneh, yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari pemimpinnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah terus menerus, ya, mereka mensuarakan al-haq. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ini dimusuhi oleh semua kelompok. Orang Khawarij memusuhi Ahlussunnah wal Jamaah karena tidak ada yang bisa membantah orang Khawarij kecuali ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang menyimpang, ya, aliran-aliran yang menyimpang, ya, mereka
Tidak bisa membantah orang-orang aklanin, ya, orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada dalil orang-orang Mu'tazilah, maka benci sekali terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tidak ada yang pernah membantah, ya, bantahan sebagus bantahan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam semua bidang. Di dalam semua bidang masalah khawarij, pastilah buku Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa. Dalam masalah Mu'tazilah, Ar-Razi dia punya buku, ya, disebut dengan Ta'rifu Ahli Taqdis. Ar-Razi ini buku yang luar biasa, kutip kecil. Tetapi Ar-Razi menuangkan pemikirannya yang luar biasa. Sehingga tulisan itu muncul tidak ada orang berani. Karena Ar-Razi ini terkenal dengan mantiknya, dengan filsafatnya dan seterusnya. Datang Syekh Islam Ibnu Taimiyah dibantah oleh Syekh Islam dengan 13 jilid. Ya, kutip kecil dibantah oleh Syekh Islam dengan 13 jilid, dibantah dari semua sisi. Karena ahlul bidah itu sangat benci dengan Syekh Islam. Karena Syekh Islam itu kalau membantah orang enggak nanggung-nanggung. Perkataan ini batil dari 100 sisi, kata Syekh Islam. Perkataan ini batil dari 50 sisi. Enggak tanggung-tanggung, maka semuanya itu dihabisi. Makanya kitab Minhajus Sunnah punya Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu sangat dibenci oleh orang Rafidhah. Karena orang membaca itu semuanya habis dari semua sisi. Iya. Makanya ya, orang kalau membaca buku Syekh Islam akan takjub, ya, dengan bagaimana beliau membantah orang dari semua sisi, dihabisi beliau. Dari sisi bahasa, dari sisi akal, dari sisi dalil, semuanya. Sehingga tidak ada celah lawan itu keluar. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu dibenci oleh semua kelompok yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memperingatkan umat, tujuannya untuk menyatukan umat di atas al-haq. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Pada hadis berikutnya, ya Pak, kita masuk pada bab baru, ya, bab tentang kita ahli jani wal murtad. Bab memerangi, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan dan membunuh orang-orang yang murtad. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis di dalam bab ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fahuwa syahid. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dia mensahihkannya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seseorang melawan orang yang hendak mengambil dan merampas harta pribadi. Lalu kalau seandainya pemilik harta ini terbunuh, akibat dia menahan hartanya, menjaga hartanya, ya, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Dan apabila pemilik harta ini membunuh orang yang ingin merampok hartanya, maka dia tidak diqisas, ya, maka dia tidak diqisas atau tidak kena diat. Kenapa? Karena dia adalah, ya, menjaga hartanya. Oleh karena itu, ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhda mali?" قال فلا تؤته مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda apabila datang seorang yang ingin merampok hartaku? Beliau menjawab, jangan berikan. Dia bertanya lagi, bagaimana apabila dia memaksaku? Beliau menjawab, lawan dia. Dia bertanya lagi, bagaimana jika aku terbunuh? Beliau menjawab, berarti kamu mati syahid. Dia bertanya lagi, bagaimana jika aku berhasil membunuhnya? Beliau menjawab, tempatnya di neraka. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya seseorang yang menjaga hartanya,
membela hartanya, maka kalau seandainya dia mati adalah mati syahid. Dan kalau seandainya dia membunuh, ya akibat dia menjaga hartanya, maka dia tidak diqisas. Dia tidak diqisas atau tidak kena diyat. Oleh karena itu, para ulama membagi ya, orang yang mati syahid ini ada 3 macam. Pertama, orang yang mati syahid di medan peperangan. Maka ini hukumnya adalah mereka ya yang mati di medan peperangan ini, mereka ya tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya, langsung dikubur. Ya, orang yang mati syahid ya di medan peperangan maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan di tempat ya di mana mereka tersebut meninggal. Kemudian yang kedua, ada orang yang mati syahid tidak di medan peperangan. Tidak di medan peperangan, tetapi dia dihukumi sebagai orang yang syahid. Seperti siapa? Seseorang yang mati karena sakit perut, orang mati tenggelam, orang mati karena reruntuhan, orang mati karena menjaga hartanya, membela hartanya, maka dia ini mati pahalanya seperti mati syahid. Tetapi dia tetap dimandikan, disolatkan, dikafani dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kata Hafidz Ibnu Hajar, ada seseorang yang mati di medan peperangan, ya. Kemudian dia mati di medan peperangan, tetapi orang ini mati ya dia mencuri harta ghanimah. Jadi dia mati syahid, tetapi dia mencuri harta ghanimah. Ya, dia mencuri harta ghanimah. Ya. Dia memerangi orang kafir, tujuannya adalah dia ingin mencuri harta ghanimah. Kemudian dia mati syahid. Kemudian dia mati. Maka ini di dunia dihukum mati syahid. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tetapi di akhirat kelak dia tidak mendapatkan ganjaran pahala. Ini dijelaskan oleh imam para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karena itu, hadis yang kita baca tadi berbicara tentang salah satu jenis mati syahid, yaitu dia mati membela hartanya, kemudian dia dihukumi sebagai mati syahid, dan kalau seandainya dia membunuh maka dia tidak diqisas. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah yang menarik. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, bagaimana kalau seandainya dia itu diambil hartanya oleh pemimpin? Contoh misalnya, pemimpin ingin merampas hartanya, atau ingin membunuhnya, atau ingin mengambil istrinya. Istrinya mau diperkosa misalnya. Pemimpinnya zalim. Mau mengambil hartanya, atau mau membunuh dia, atau mau memperkosa istrinya. Apakah boleh dia mempertahankan diri? Boleh. Dia melawan pemimpin tersebut? Boleh. Dia untuk menyelamatkan dirinya, tetapi cukup dirinya saja. Tidak boleh mengajak orang lain. Maka boleh dia mempertahankan diri, melawan pemimpin tersebut boleh. Kalau seandainya dia dibunuh padahal dia tidak memiliki salah, atau misalnya istrinya diperkosa, atau hartanya diambil tanpa atau jiwanya mau dibunuh, maka boleh dia mempertahankan dirinya, ya. Sebatas itu saja. Tetapi mengajak orang lain untuk keluar terhadap seorang hakim ini tidak boleh. Nah, dan ini menunjukkan bagaimana ketaatan Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa kepada seorang pemimpin. Sampai orang itu mau dibunuh, ya mau diambil nyawanya, Ahlussunnah tidak membenarkan dia mengajak orang lain untuk keluar terhadap seorang pemimpin. Karena mudaratnya besar. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu qala qatala Ya'la ibn Umayyah rajulan fa'adda ahaduhuma sahibah fantaza'a yadahu min famih fanaza'a saniyatahu fakhtasama ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya'uddu ahadukum akhahu kama ya'uddu al-fahlu la diyata lahu, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ya'la bin Umayyah berkelahi. Ini seorang sahabat berkelahi dengan seorang laki-laki.
Saat itu salah seorang dari mereka ini ya, ada yang menggigit tangan lawannya. Lalu lawannya itu pun menarik tangannya dengan kuat sehingga mengakibatkan gigi seri yang menggigit tersebut tercabut. Kemudian kasus ini diangkat kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, apakah salah seorang kalian menggigit seperti unta? Dia tidak berhak mendapatkan uang diet. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menceritakan sebuah peristiwa pada masa sahabat. Jadi sahabat Ya'la bin Umayyah bertengkar dengan sahabat yang lain. Ketika bertengkar, Ya'la bin Umayyah ini pun menggigit lawannya. Digigit oleh beliau. Ya, lengannya digigit. Ketika digigit dengan keras, kawannya itu pun berusaha untuk melepaskan gigitan tersebut. Ketika dilepaskan gigitan tersebut, ternyata copot gigi Ya'la bin Umayyah. Tercabut. Akhirnya pun Ya'la bin Umayyah tidak terima demikian. Dia datang kepada Nabi melaporkan, wahai Rasulullah, ini ya telah mencabut gigiku. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah di antara kalian, kata Nabi, ada yang bertengkar, kemudian menggigit lawannya seperti gigitan onta, kata Nabi. Karena gigitan onta itu adalah ibarat gigitan yang sangat keras. Ya. Pian pernah digigit onta? Onta itu gigitannya sangat keras sekali. Ya, kalau dia menggigit itu sangat keras sekali. Nabi memisalkan gigitan sahabat ini seperti gigitan onta karena saking kerasnya. Kata Nabi SAW, tidak ada dia. Kalau kalian menggigit seperti gigitan onta itu tidak ada dia. Maka di dalam hadis ini ya banyak faedah yang bisa kita ambil. Hadis ini hadis yang sahih. Di dalam hadis ini, Nabi SAW pertama menegur sahabat tersebut, kalau berantem, misalnya jangan menggigit. Karena menggigit ini perangai yang tidak jelek, perangai yang jelek. Ya, perangai hewan. Ya, karena hewan itu kalau bertengkar dia menggigit. Seorang muslim kalau bertengkar tidak boleh demikian. Ya, maka kalau laki-laki ya kalau bertengkar dia menggigit, maka ini dilarang. Ini perangai seperti hewan. Atau wanita, kalau wanita main kuku biasanya. Ya, kuku wanita kadang-kadang tajam-tajam. Makanya suaminya kalau dicubit sakit sekali. Ya, suami kalau dicubit istri sakit sekali. Ya, maka kata Nabi SAW, ya tidak boleh seseorang itu menggigit. Ya, karena ini tidak boleh. Ya, ketika seorang bertengkar maka jangan sampai dia menggigit. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya siapa saja bertengkar dengan cara menggigit, maka kemudian akibat gigitannya itu giginya patah, maka tidak ada dia. Ya, tidak ada dia, tidak bayar kita. Ya, tidak bayar. Kalau ada kawan kita menggigit kita, kemudian ya kita tarik misalnya, ya maka tidak bayar. Kita tidak kena dia di dalam Islam. Kemudian di dalam hadis ini juga bahwasanya boleh kita itu menyamakan seseorang dengan binatang. Ya. Tujuannya apa? Untuk agar orang tersebut berhenti dari perbuatannya. Maka boleh. Ketika kita menyamakan perbuatan orang tersebut dengan binatang itu boleh. Tujuannya apa? Untuk dia berhenti. Misalnya orang tua melihat anaknya makan bahamburan, makan kayak ayam misalnya. Tujuannya apa? Agar kada mubadzir, makan yang benar misalnya. Maka tidak ada masalah. Ya, seseorang menyamakan dengan sesuatu hewan, tujuannya untuk mendidik. Ya, tujuannya untuk mendidik agar orang itu berhenti. Sehingga dia merasa jijik terhadap perbuatan yang dia lakukan. Maka ini tidak mengapa. Kemudian di dalam hadis ini juga dilarang ya seseorang itu menggigit apalagi berkelahi. Maka jangan sampai seseorang itu berkelahi apalagi sesama muslim. Kalau ada masalah apa, maka masalahnya pekik misalnya, susah, bawa kepada hakim. Kalau tidak ada hakim, bawa kepada ustadz. Ustadznya ulun ajak, ustadznya umpet berkelahi juga, nanya lain lagi. Ya. Maka bawa kepada ustadz ya, atau kepada orang yang bijaksana mendamaikan. Maka apalagi orang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sesama Ahlussunnah wal Jamaah ya, maka jangan dia berkelahi.
Kalau ada masalah apa saja, masalah bisnis, masalah perniagaan, masalah apa saja, maka selesaikan dengan baik-baik. Dan semua masalah itu bisa diselesaikan. Maka selesaikan dengan cara yang baik-baik. Maka jangan kita itu berantem, bertengkar. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Kita ambil satu hadis lagi di sini yang terakhir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'an ittala 'alaika bi ghairi idnin fahadabtahu bihasatin fafaqa'ta aynah lam yakun 'alaika junahun." Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin li Ahmad wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban fala diyata lahu wala qisas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Abul Qasim, yaitu sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, kalau ada seorang mengintipmu, mengintip rumahmu, kemudian kamu lempar matanya dengan kerikil hingga biji matanya keluar, maka tidak ada hukuman atas dirimu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam lafaz Ahmad dan Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban disebutkan tidak ada sanksi diat dan qisas untuk pelakunya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang melempar sesuatu, melempar batu atau melempar kerikil kepada orang yang menilik rumah kita. Ya, orang menilik rumah kita, kemudian kita lempar dengan batu boleh. Kalau ada orang masuk rumah kita atau menjenguk rumah kita tanpa izin, maka itu tidak boleh. Kalau seandainya Anda lempar, itu boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau seandainya mengenai matanya, kemudian matanya buta misalnya, keluar, maka tidak ada kena diat. Tidak ada kena diat. Kenapa? Karena di dalam Islam diajarkan seseorang itu kalau dia masuk rumah harus izin. Makanya kata para ulama, ya, seseorang kalau dia ingin memasuki rumah, ya, maka dia harus izin. Disuruh kita itu untuk salam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu." Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian masuki rumah selain rumah kalian sampai kalian meminta izin. Maka minta izin. Minta izinnya seperti apa? Kita mengetuk rumahnya tiga kali. Kita ketuk rumahnya 3 kali. Kalau 3 kali orang tersebut tidak menjawab, maka kata Nabi, pulang. Taib Ustadz, kalau 3 kali orang ketuk, kayaknya orangnya kadang mendengar. Apakah boleh lagi kita menambah ketukan pintu? Maka kalau seandainya ada seseorang mengetuk lebih 3 kali, kemudian dia yakin yang ketiga ini, orang ini tidak mendengar. Apakah boleh dia ketuk lagi 4 kali sampai orang ini mendengar? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang rajih adalah boleh. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan al-isti'dzanu thalath. Izin itu 3 kata Imam Malik. La uhibbu ayyazida ahadun 'alaiha. Dan saya tidak suka kalau seandainya ada seseorang menambah lebih dari 3 dalam mengetuk pintu rumah. Illa man ulima annahu lam yasma' fala ara ba'san ayyazida idza istayqana annahu lam yasma'. Kata Imam Malik, kecuali seseorang yang diketahui dia tidak mendengar ketukan kita, ya, maka kata beliau, saya melihat tidak ada masalah menambahkan ketukan lebih dari 3 kali. Maka boleh kalau seandainya kita sudah mengetuk rumah orang 3 tapi kayaknya orangnya di dapur, kadang mendengar, boleh kita tambah, boleh. Dan juga sunnahnya selain minta izin, orang itu kalau mengetuk pintu rumah, ya, orang itu hendaknya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jangan berada di tengah-tengah pintu. Karena ditakutkan kalau Anda berada di tengah-tengah pintu, ketika dia buka, tersingkap apa yang ada di rumahnya. Tapi lihatlah berada di posisi sebelah kanan atau di sebelah kiri. Karena kalau dibuka tidak langsung kelihatan rumah orang secara utuh, ya. Dan juga disunnahkan kalau mengetuk pintu itu, ya, kalau seseorang mengetuk itu, jelaskan Anda, siapa Anda. Ketika ditanya siapa, ulun,
Karena tahu orang. Ya. Karena tahu orang, makanya Nabi pernah marah. Ada seorang sahabat ya ditanya oleh Nabi SAW, sebagaimana disebut dalam hadis Jabir. Kata Jabir, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab. Kata Jabir, saya mendatangi Nabi SAW, kemudian saya ketuk pintu rumah Nabi. Kata Nabi, "Man dha? Siapa ini?" Kata Jabir, "Faqultu ana." Kata Jabir, "Saya." Kemudian Nabi mengatakan, "Ana." Kata Nabi, "Saya." Marah Nabi SAW. Kenapa? Karena sunnahnya seorang menyebutkan siapa itu langsung saja sebutkan. Jangan berdiam atau ingin mengejutkan ya. Biasanya kadang-kadang berdiam ngasih surprise misalnya, tidak. Di dalam masalah izin tidak ada kayak gitu ya. Maka karena masalah mengetuk pintu rumah itu sensitif sekali. Sensitif sekali karena kita tidak tahu siapa yang datang. Ya bisa jadi orang yang tidak baik, maka butuh seseorang itu menjelaskan siapa yang mengetuk pintu ini, siapa, saya atau si fulan. Makanya Nabi marah ketika Jabir mengatakan, "Ana," kata Nabi. Siapa? Kemudian kata para ulama ya, kalau kita juga ya, ketika kita mengetuk pintu seseorang ya, maka juga jangan mengetuknya kasar, keras-keras ya, menggedor pintu rumah orang ya, seakan-akan ada sesuatu yang terjadi. Makanya kanat abwabun Nabi SAW tutraqu bil adhafir. Sesungguhnya pintu Nabi, para sahabat kalau mengetuk pintu Nabi mengetuk dengan kuku. Mengetuk dengan kuku itu kayak gini. Iya. Sangat lembut sekali. Ya, bukan berarti kita mengetuk pintu harus dengan kuku, kada, tapi maksudnya adalah lembut seseorang, tidak mengagetkan ya. Karena kadang-kadang orang mau membuka pintu kena tukutan. Iya, mengetuknya luar biasa. Dan juga adab tamu itu kalau seandainya disuruh bulik ya bulik sudah. Misalnya orang mengetuk, ini ulun hendak datang udah pian, apunlah kena aja pian datang setumbat jana aja. Maka jangan, kalau sudah disuruh balik sudah balik. Ya, jangan, tidak perlu lagi kita ingin mendebat ya. Iya. Kecuali ada sesuatu yang darurat. Sesuatu yang darurat yang berkaitan dengan maslahatnya. Kalau bukan darurat, disuruh orang balik ya balik. Ya disuruh orang balik ya balik. Dan sama dalam hal ini adalah ketika ditelepon. Misalnya ditelepon ulun hendak datang ke hadapin kawalah. Kayaknya kada kawapang, aku hendak ini. Setumat jana 2 menit aja misalnya. Enggak, sudah. Orang bilang tidak bisa ya sudah. Karena ketika kita memaksa 1 menit 2 menit, dia terpaksa. Kecuali ada sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat penting. Kondisi semacam ini tidak ada masalah. Makanya kata para ulama ya, memasuki rumah ya itu harus dengan izin. Izinnya adalah salam. Ya, dikecualikan orang yang masuk rumah tanpa izin itu adalah ketika ada undangan. Anda diundang jam 9 ulun bakikahan, tolong datang ke rumah ulun. Ini tidak ada masalah Anda masuk tanpa izin. Karena sudah waktu yang ditentukan. Tapi kalau di luar dari waktu yang ditentukan, dia undang jam 9 pagi, datangnya jam 2 siang misalnya, maka ini harus izin. Tidak boleh dia langsung asal masuk, walaupun pintu rumahnya terbuka. Ya, tetapi kalau Anda diutus seseorang atau diundang masuk ke makan di rumahnya, bisa jam sekian Anda datang tepat waktu, tidak ada masalah. Anda masuk tanpa izin tidak mengapa. Tapi kalau lewat dari waktu yang ditentukan, maka harus izin. Jangan sampai tidak izin ketika masuki rumah orang. Ya. Maka ini penting ya, seseorang ketika masuk ke rumah itu memperhatikan adab-adabnya. Wallahu taala alam. Mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ini ada pertanyaan lewat kertas dulu, kita baca. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya di luar tema. Ustadz, keluarga kami jumlah anak 10 orang. Ayah sudah meninggal dan ibu masih ada. Warisan ayah berupa tanah, sawah dan rumah. Semuanya dibikin sertifikat atas nama kakak pertama, laki. Sewaktu ayah masih hidup. Yang kami tanyakan, apakah warisan yang di atas namakan satu orang ini tidak bisa lagi dibagi-bagi Ustadz, sedangkan anak lain juga berharap mendapatkan warisan. Minta solusinya dan sarannya. Kalau seandainya ayahnya itu tidak memberikan, cuma sekedar mengasih sertifikat atas nama anaknya karena
dulu mungkin belum punya sertifikat agar mudah, ya apalagi orang zaman dahulu biasanya apa? Persyaratan itu seadanya. Akhirnya dia membuat sertifikat atas nama anaknya dan dia tidak mengasihkan, cuma membuat sertifikat saja. Maka itu warisan. Harus dibagi. Maka itu warisan harus dibagi kepada saudara-saudaranya sesuai dengan faraid. Maka tidak boleh kakak yang pertama ini mengambil, tidak boleh. Itu adalah warisan. Ibunya dapat dan 10 anak ini dapat. Ya. Ustadz, ayah Bahari membari kepada kakak dibari. Kita kan dibari, kakak aja yang dibari berataan. Maka ini tidak adil. Pemberian ini tidak adil. Sebagian ulama pendapat boleh diambil kembali pemberian tersebut dengan dibagi secara adil. Ya, dibagi secara adil ya. Maka intinya yang kakak tadi tersebut, dia kalau tidak mengasihkan kepada saudaranya warisan tersebut, maka dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim dan dinasihati. Dinasihati. Wallahu taala. Baik. Ada yang tanya langsung? Nggih. Ya, jazakumullah khair. Di suatu negara, kalau seandainya ada hakim agama, ya hakim agama. Kalau ada seandainya di negara itu tidak ada hakim agamanya, hakim umum, ya hakim umum. Ya. Maka hukum hakim itu asalnya diterima, kecuali emang hukumnya bertentangan dengan hukum Islam. Kalau hukumnya bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak diterima. Ya, bertentangan dengan hukum Islam. Kalau hukumnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya diterima. Misalnya orang melanggar lampu merah didenda misalnya, apa macam, diterima hukumnya. Jadi tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya. Dan seterusnya. Ada lagi yang lain? Misalkan polisi masuk ke rumahnya tanpa izin karena penggerbekan boleh jalan, ada masuk hadis tadi. Ya, taib. Bagaimana hukumnya seorang polisi masuk rumah orang tanpa izin misalnya? Kalau seandainya karena ada ingin menangkap sesuatu, tidak ada masalah karena ini ada hajah. Tapi kalau seandainya ingin bertanya dan yang lain langsung masuk mendadak, itu tidak boleh, tetap dia izin. Ya, tapi kalau dia ingin menggerbek orang, ya, menggerbek orang, menangkap orang di dalamnya biar tidak kabur, tidak ada masalah, ini diperbolehkan. Tetapi kalau dia ingin misalnya bertanya-tanya sama orang, wawancari sama orang, tetapi dia langsung masuk demikian, maka itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Makanya Masya Allah di Arab sana, kalau di rumah itu seorang wanita, polisi itu tidak akan pernah masuk. Kalau dia mengetuk, itu ada wanita, dia tidak akan pernah masuk. Makanya akan datang itu juga wanita. Karena ada hak-hak yang harus diperhatikan. Betul kita ingin menegakkan keadilan, tetapi ada hak-hak yang harus diperhatikan. Karena ada sebagian orang itu kadang-kadang masuk, ternyata adalah perempuan saja. Ya, makanya subhanallah ya. Sering sekali ya rumah kita itu sering kali diketok kadang-kadang. Ya, diketok. Tapi kalau itu dijawab oleh perempuan siapapun, mereka tidak akan pernah masuk laki-laki tersebut. Sudah mereka meninggalkan. Ya, itu saking tingginya adab di sana. Ya, seseorang memperhatikan adab. Karena nggak sembarangan masuk rumah orang. Ya. Bahkan itu pelanggaran kalau seandainya masuk rumah yang mana di situ ada seorang wanita, tidak boleh. Ya, tidak boleh hukumnya. Ya, kita kadang-kadang itu sepele. Apalagi kadang-kadang di rumah sakit, ya, di dalam ruang, di dalam kamar, ya, kadang-kadang langsung masuk, ya, perawatnya, kadang-kadang langsung masuk dokternya tanpa mengetuk, itu salah. Dia harus mengetukkan, di situ ada aurat yang tersingkap, ada wanita yang mungkin tidak berjilbab, dokternya laki misalnya, maka harus izin. Ya, tidak boleh. Kadang orang banyak menyepelekan hal-hal yang semacam ini, ya. Itu sering sekali ya saya mendapati demikian. Di Arab sana pun juga demikian, dokter ataupun mau masuk kamar orang diketuk. Ya, diketuk. Karena akan orang bisa siap-siap, walaupun orang sakit dia bisa siap dia menutup auratnya. Wallahu taala a'lam. Biasakan mereka izin. Ya, kalau kebiasaan tidak izin, biasakan mereka izin. Kalau mereka masuk tanpa izin, usir, keluar. Ya, boleh kita mengusir orang, ya, tanpa izin. Dan iya, rumah itu banyak rahasia. Ya, rumah itu banyak
rahasia. Kalau orang masuk tanpa izin, maka banyak rahasia rumah itu diketahui. Maka sih bisa mungkin rumah kita itu juga tidak diketahui rahasianya oleh orang. Ya. Makanya kalau antum punya ruang tamu itu hendaknya ruang tamu itu terpisah. Sehingga rumah orang tamu sendiri, tidak diketahui apa yang ada di dalam rumah kita. Ya. Maka rumah itu banyak rahasia. Ya. Oh, ternyata bini Ustadz nih jualah besar carikan jual, itu bahaya. Kada jauh. Maka banyak rahasia di dalam rumah tersebut. Ya biarkan rahasia itu yang hanya mengetahui suami istri. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah selalu menyertai Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, ada orang yang mengatakan dan bersandar kepada hadis dari Al-Fajjah Ibnu Suraih dan mengatakan bahwa orang-orang salafi telah memecah belah umat Islam dengan menyelisih orang banyak dan kaum muslimin pada umumnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Pertama, memecah belah umat dengan menyelisih orang banyak, ya kalau seandainya orang banyaknya dalam kondisi kesalahan, maka bukan memecah belah umat, justru menyatukan umat. Contoh misalnya, Anda berada di suatu masyarakat, di mana masyarakatnya misalnya main judi semuanya. Kemudian Anda mengingkarinya, mengajaknya kepada kebenaran. Apakah memecah belah umat? Tidak. Karena asalnya umat itu satu. Orang berpecah belah akibat dia menyimpang. Kita ini mengembalikan. Ya. Maka ini pertama. Jadi memecah belah itu tidak dikatakan memecah belah kalau mengajak orang kepada kebenaran. Kalau seandainya orang itu berada pada sesuatu yang batil. Kalau demikian logikanya, maka kita akan menuduh Rasulullah memecah belah kaum kufar Quraisy. Karena Rasulullah pada saat itu sendiri mengajak manusia kepada al-haq. Maka logikanya kita menuduh Nabi memecah belah umat. Maka tidak demikian. Yang memecah belah umat itu adalah ketika seorang berada di atas hak, kemudian kita selewengkan, ini memecah belah umat. Memecah belah umat, inilah yang memecah belah umat. Umat itu tidak bersatu karena mereka tidak berada di atas al-haq. Kemudian bagaimana menasihati seorang teman yang bila sholat berjamaah di masjid selalu terlambat untuk bangkit dari sujud atau sujudnya lama sehingga menyelisih imam. Jazakumullah khairan. Ia tinggal dipadahi. Ikam ini bersujud lawas ini apa yang dibaca? Iya. Maka tinggal dipadahi dengan cara yang baik. Apa yang dibaca? Jelaskan kepada dia bahwasanya ketika imamnya bangkit, kita bangkit. Kalau doa masih banyak, nanti cicil doanya di sujud berikutnya. Ya, cicil doanya di sujud berikutnya. Maka sampaikan dengan cara yang baik. Orang itu yang penting disampaikan dengan cara baik, yang dia menerima. Ya. Ketika menyampaikan, antum bawa dulu makan di Wong Solo misalnya, yang baru orang terima. Kalau kada dibawa makan, langsung disampaikan situ orang sarik. Tapi sampaikan dengan cara yang baik, ajak di rumah makan apa macam, ya. Ini ada uang, antum butuh bantuan kah? Ini ada sedikit bantuan apa macam. Ditegur, mau dia langsung terima. Rincak-rincak pian negur ulun lah, jadi pasti kayak gitu kan akhirnya. Ya, maka ya banyak cara ya kita itu ingin menegur orang ya. Makanya tinggal caranya saja sampaikan. Pilihlah cara yang terbaik ketika menyampaikan nasihat. Wallahu taala alam. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya. Nanti pas selesai 3 menit itu masih 3 menit yang baca mengalim menyuruh khotib silakan naik. Padahal itu masih 3 menit karena disuruh waktu itu naik kan. Nah, itu kan ajan. Memang setelah ajan buntung sampai waktunya naik itu kayak kalau bisa Iya. Iya, Sidin bertakun ada di sebuah masjid azannya belum masuk. Masih ada kurang lebih 3 menitan. Adanya belum masuk, tapi selesai adzan atau ketika khatib berkhutbah itu baru sudah masuk. Pertama tentu ya tidak boleh seseorang adzan bukan pada waktunya.
Kalau seandainya itu dilakukan dengan sengaja tentu itu berdosa. Tapi kalau dilakukan atas dasar unsur kejahilan, atas dasar tidak tahu, tidak paham, jelas tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah sah sholat Jumat itu? Mungkin pertanyaannya, apakah sholat Jumatnya sah? Makanya para ulama membahas bagaimana kalau seandainya khutbah Jumat terjadi sebelum masuknya waktu Jumat. Misalnya orang berkhutbah, misalnya di masjid ini beratan salah lihat jam misalnya. Ya jamnya atau jamnya mati. Kira sudah jam 12:30, padahal masih jam 12:04 misalnya. Akhirnya azan seorang muadzin. Khotibnya di tengah-tengah khotib ceramah ya, baru mendengar azan di sebelah. Oh, kenapa azan sebelah? Kan bisa terjadi di sebuah masjid demikian. Iya. Ya, terus apakah sah khutbah demikian? Para ulama membahas kalau di sebagian khutbah itu terjadi di luar waktu, sebagian terjadi di luar waktu, maka sah khutbahnya, tidak ada masalah. Dan sholat Jumatnya pun sah, tidak mengapa. Terlebih lagi ada khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang waktu sholat Jumat. Sebagian mazhab Hanabilah mengatakan Jumat itu waktunya dimulai semenjak waktu duha, di waktu syuruk, waktu sholat syuruk. Imam Ahmad berpendapat demikian. Waktu Jumat itu dimulai dari waktu syuruk sampai sebelum datang waktu asar. Walaupun jumhur ulama membantah bahwasanya waktunya seperti waktu sholat zuhur. Terlebih-lebih lagi ada khilaf semacam ini tambah menekankan tentang sahnya orang sholat Jumat pada waktu tersebut. Walaupun kurang dari 3 menit. Yang penting tadi sebagian khutbahnya ada di waktu Jumat. Maka tidak ada masalah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Saya kira cukup. Kita tutup dan doakan untuk majelis. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.